Apa yang membuat seseorang tetap hidup, bahkan setelah lebih dari 2000 tahun kematiannya? Sebagian orang dikenang karena memenangkan peperangan, sebagian lagi karena membangun kerajaan yang megah. Namun ada juga mereka yang tidak meninggalkan benteng, tidak memimpin pasukan, dan tidak mengenakan mahkota, tetapi berhasil mengubah cara seluruh umat manusia memahami dunia. Salah satunya adalah Aristoteles. Nama Aristoteles telah melintasi zaman. Ia dipelajari di sekolah, universitas, hingga ruang-ruang diskusi filsafat. Pemikirannya menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan, logika, etika, politik, bahkan cara kita menyusun argumen dalam kehidupan sehari-hari. Selama berabad-abad, hampir tidak ada bidang ilmu yang tidak tersentuh oleh gagasannya. Pengaruhnya begitu besar, hingga banyak sejarawan menyebutnya sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Namun perjalanan hidupnya tidak dimulai sebagai kisah seorang jenius yang sejak kecil mengetahui segalanya. Ia pernah menjadi murid yang haus akan pengetahuan. Ia menghabiskan puluhan tahun belajar di bawah bimbingan seorang guru yang sangat ia hormati. Tetapi pada akhirnya, ia memilih berjalan di jalannya sendiri. Keputusan itu mengubah sejarah filsafat untuk selamanya. Kisah Aristoteles dimulai pada tahun 384 sebelum Masehi di sebuah kota kecil bernama Stagira yang terletak di wilayah utara Yunani. Kota ini tidak sebesar Athena dan tidak semegah Sparta. Namun letaknya yang strategis membuat Stagira menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan, perdagangan, dan gagasan. Disinilah seorang anak yang kelak mengubah sejarah pemikiran manusia dilahirkan. Ayahnya bernama Nikomachus, seorang tabib yang melayani Raja Amintas ketiga dari Makedonia. Pada masa itu, menjadi tabib kerajaan bukan sekedar mengobati orang sakit. Seorang tabib harus memahami anatomi tubuh, mengenali berbagai tumbuhan obat, mengamati gejala penyakit, dan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, profesi ini menuntut ketelitian dalam mengamati kenyataan, bukan sekedar mempercayai dugaan. Lingkungan seperti inilah yang membentuk Aristoteles sejak usia dini. Walaupun tidak ada catatan rinci mengenai masa kecilnya, banyak sejarawan meyakini bahwa ia tumbuh dengan melihat ayahnya mempelajari alam sebagai sesuatu yang bisa dipahami melalui pengamatan. Cara berpikir ini kelak menjadi ciri khas Aristoteles ketika dewasa. Berbeda dengan banyak filsuf yang lebih menekankan spekulasi, ia justru selalu ingin melihat bukti sebelum menarik kesimpulan. Sayangnya, masa kecil Aristoteles tidak berlangsung lama dalam kehangatan keluarganya. Ketika usianya masih belia, kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh seorang kerabat bernama Proxenus. Kehilangan orang tua di usia muda tentu menjadi pengalaman yang berat, tetapi keadaan itu juga membuatnya belajar hidup mandiri dan memusatkan perhatian pada pendidikan sebagai jalan untuk membangun masa depannya. Sejak kecil, Aristoteles dikenal memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia tertarik pada tumbuhan, hewan, langit, tubuh manusia, dan berbagai fenomena di sekitarnya. Baginya, setiap hal memiliki penyebab yang dapat dicari dan dipahami. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti mengapa hujan turun, mengapa tumbuhan tumbuh, atau mengapa manusia berpikir, bukanlah sekedar rasa penasaran anak-anak. Pertanyaan itu perlahan menjadi fondasi bagi perjalanan intelektual yang luar biasa. Di sisi lain, Yunani pada masa itu sedang mengalami perkembangan besar dalam dunia filsafat. Nama Socrates telah menjadi legenda. Muridnya, Plato, mendirikan akademi di Athena yang segera dikenal sebagai pusat pendidikan paling bergengsi di dunia Yunani. Para pemuda berbakat dari berbagai kota datang ke sana untuk belajar tentang filsafat, matematika, politik, dan ilmu pengetahuan. Aristoteles mendengar reputasi akademi itu sejak masih muda. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa bahwa dunia di luar Stagira menyimpan pengetahuan yang jauh lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Rasa ingin tahunya terus tumbuh, seolah kota kelahirannya tidak lagi mampu menampung hasratnya untuk memahami alam semesta. Akhirnya, ketika usianya sekitar 17 tahun, ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia meninggalkan Stagira dan menempuh perjalanan menuju Athena, kota yang saat itu menjadi pusat pemikiran dunia Yunani. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Aristoteles akan bertemu dengan sosok yang bukan hanya menjadi gurunya,
tetapi juga menjadi lawan intelektual terbesar dalam hidupnya. Ketika Aristoteles tiba di Athena, usianya masih sekitar 17 tahun. Di hadapannya berdiri kota yang menjadi pusat intelektual dunia Yunani. Para penyair, ilmuwan, negarawan, dan filsuf berkumpul di sana untuk memperdebatkan berbagai persoalan tentang manusia, alam, dan kehidupan. Namun di antara semua tempat belajar yang ada di Athena, tidak ada yang lebih bergengsi daripada akademi yang didirikan oleh Plato. Akademi bukanlah sekolah seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada ruang kelas dengan bangku-bangku yang tersusun rapi, tidak ada ujian tertulis, dan tidak ada ijazah. Di tempat itu, para murid belajar melalui diskusi, perdebatan, pengamatan, dan perenungan yang mendalam. Mereka tidak hanya diajarkan untuk menghafal jawaban, tetapi juga untuk mempertanyakan segala sesuatu. Bagi Aristoteles muda yang dipenuhi rasa ingin tahu, akademi adalah tempat yang selama ini ia impikan. Di sana ia bertemu dengan Plato, filsuf terbesar pada masanya, sekaligus murid paling terkenal Socrates. Plato telah mengembangkan berbagai gagasan tentang keadilan, negara, jiwa manusia, hingga hakikat realitas. Salah satu pemikirannya yang paling terkenal adalah teori tentang dunia bentuk atau forms, yaitu gagasan bahwa segala sesuatu yang kita lihat di dunia hanyalah bayangan dari bentuk sempurna yang bersifat abadi. Menurut Plato, untuk menemukan kebenaran sejati, manusia harus menggunakan akal budi dan filsafat, karena indera seringkali menipu. Aristoteles sangat menghormati gurunya. Selama hampir 20 tahun ia belajar di akademi, membaca berbagai karya, mengikuti diskusi, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Banyak catatan kuno menggambarkan Aristoteles sebagai murid yang luar biasa cerdas. Ia tidak puas hanya menerima jawaban, tetapi selalu mencari alasan di balik setiap gagasan. Ia membaca hampir semua bidang ilmu yang tersedia saat itu, mulai dari logika, matematika, astronomi, biologi, hingga politik. Namun justru karena kecerdasannya itulah, Aristoteles mulai melihat beberapa hal yang menurutnya belum sepenuhnya memuaskan. Ia mengagumi Plato sebagai guru, tetapi ia juga merasa bahwa kenyataan yang ada di depan mata tidak boleh diabaikan. Baginya, memahami dunia tidak cukup hanya melalui perenungan. Alam harus diamati secara langsung, tumbuhan harus dipelajari, hewan harus diteliti, dan masyarakat harus diperhatikan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Meski demikian, selama Plato masih hidup, Aristoteles tetap menunjukkan rasa hormat yang besar. Ia tidak pernah berusaha menjatuhkan gurunya. Sebaliknya, ia terus belajar dan memperkaya pemahamannya. Hubungan mereka lebih tepat digambarkan sebagai hubungan dua pemikir besar yang sama-sama mencari kebenaran, meskipun perlahan mulai menempuh jalan yang berbeda. Pada tahun 347 sebelum Masehi, Plato meninggal dunia. Kepergian sang guru menjadi titik balik penting dalam kehidupan Aristoteles. Kepemimpinan akademi diserahkan kepada Speusippus, keponakan Plato. Pada saat yang sama, situasi politik di Athena mulai memanas karena meningkatnya ketegangan dengan Makedonia, negeri yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Aristoteles. Dalam keadaan seperti itu, ia memutuskan meninggalkan Athena. Keputusan tersebut bukanlah akhir dari perjalanan intelektualnya. Justru di luar tembok akademi, Aristoteles mulai membangun filsafatnya sendiri, filsafat yang kelak mengubah cara manusia mempelajari dunia. Banyak orang mengira bahwa menjadi murid yang baik berarti selalu setuju dengan gurunya. Aristoteles membuktikan bahwa anggapan itu tidak selalu benar. Ia menghormati Plato sepanjang hidupnya, tetapi penghormatan itu tidak membuatnya berhenti berpikir kritis. Baginya, kesetiaan tertinggi bukanlah kepada seorang guru, melainkan kepada kebenaran. Ada sebuah ungkapan yang sering dikaitkan dengan Aristoteles. Plato adalah sahabatku, tetapi kebenaran adalah sahabat yang lebih utama. Walaupun bentuk persis kalimat ini masih diperdebatkan para sejarawan, maknanya menggambarkan sikap intelektual Aristoteles dengan sangat baik. Ia tidak ingin menolak Plato karena kebencian. Ia hanya ingin mengikuti kemana bukti dan akal membawanya. Perbedaan terbesar antara keduanya terletak pada cara memahami kenyataan. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia yang lebih sempurna. Sebaliknya, Aristoteles berpendapat bahwa dunia nyata inilah yang harus menjadi titik awal pencarian ilmu. Jika seseorang ingin memahami pohon, maka ia harus mengamati pohon itu sendiri. Jika ingin memahami manusia, maka ia harus mempelajari manusia sebagaimana adanya.
Pandangan tersebut terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya, pengamatan sistematis terhadap alam ditempatkan sebagai dasar dalam memperoleh pengetahuan. Aristoteles mulai mengumpulkan berbagai informasi tentang tumbuhan, hewan, cuaca, bentuk pemerintahan, hingga perilaku manusia. Ia percaya bahwa semakin banyak fakta yang dikumpulkan, semakin dekat seseorang pada pemahaman yang benar. Cara berpikir ini kemudian melahirkan karya-karya yang luar biasa luas. Aristoteles tidak membatasi dirinya pada satu bidang ilmu. Ia menulis tentang logika, agar manusia dapat berpikir dengan benar, membahas etika untuk memahami bagaimana seharusnya manusia hidup, mengkaji politik untuk mencari bentuk negara yang baik, dan meneliti biologi dengan mengamati berbagai jenis makhluk hidup. Baginya, semua cabang pengetahuan saling berhubungan, karena semuanya berusaha memahami kenyataan. Perbedaan lain yang mencolok adalah pendekatan terhadap logika. Aristoteles menyadari bahwa sebelum manusia mencari jawaban, mereka harus memiliki cara berpikir yang teratur. Dari sinilah ia mengembangkan sistem logika, yang kemudian menjadi dasar penalaran di dunia barat selama hampir 2000 tahun. Dengan logika, sebuah argumen dapat diuji apakah benar-benar mengikuti alasan yang masuk akal, atau hanya tampak meyakinkan. Semakin matang pemikirannya, semakin jelas bahwa Aristoteles telah keluar dari bayang-bayang gurunya. Ia bukan lagi sekedar murid Plato, melainkan seorang filsuf dengan identitas yang sepenuhnya berbeda. Jika Plato mengajak manusia memandang ke dunia ide yang sempurna, Aristoteles justru mengajak manusia menundukkan pandangan ke bumi, mengamati alam, dan memahami kenyataan melalui pengalaman. Tanpa disadari, perubahan cara berpikir ini sedang membuka jalan bagi lahirnya tradisi ilmiah yang kelak berkembang selama berabad-abad. Namun sebelum dunia mengenal Aristoteles sebagai pendiri Lyceum dan penulis ratusan karya, takdir membawanya ke sebuah tugas yang sama sekali tidak terduga. Ia akan diminta mendidik seorang remaja Makedonia yang kelak dikenal sebagai salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Sekitar tahun 343 sebelum Masehi, sebuah undangan datang dari kerajaan Makedonia. Raja Philip II, penguasa yang tengah membangun kekuatan terbesar di Yunani, meminta Aristoteles untuk menjadi guru bagi putranya yang masih remaja. Anak itu bernama Alexander. Saat itu tidak ada yang menyangka bahwa murid muda tersebut suatu hari akan dikenal sebagai Alexander Agung, penakluk yang membentangkan kekuasaannya dari Yunani hingga ke perbatasan India. Bagi Aristoteles, tawaran ini bukan sekadar pekerjaan sebagai pengajar. Ia melihat kesempatan untuk membentuk cara berpikir seorang calon pemimpin. Berbeda dengan banyak guru yang hanya mengajarkan keterampilan perang atau strategi politik, Aristoteles percaya bahwa seorang raja harus terlebih dahulu memahami manusia. Seorang penguasa yang tidak mengenal etika akan mudah berubah menjadi tiran, sedangkan seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan akan mampu menggunakan kekuasaan demi kepentingan yang lebih besar. Di Mieza, sebuah kawasan yang tenang dan dikelilingi pepohonan, Aristoteles mulai mengajar Alexander bersama sejumlah bangsawan muda Makedonia. Pelajaran mereka jauh melampaui filsafat. Mereka mempelajari sastra, sejarah, retorika, geografi, ilmu alam, kedokteran, hingga politik. Aristoteles ingin murid-muridnya memahami bahwa dunia tidak hanya terdiri dari medan perang, tetapi juga dipenuhi berbagai kebudayaan, bahasa, dan cara hidup yang berbeda. Alexander dikenal sebagai murid yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki ambisi yang sangat besar. Ia menyerap banyak pelajaran dari gurunya, terutama kecintaannya terhadap karya-karya sastra Yunani seperti Iliad karya Homer. Konon, Alexander selalu membawa salinan Iliad kemanapun ia pergi dalam berbagai ekspedisinya. Meski demikian, hubungan antara guru dan murid ini tidak selalu berarti bahwa Alexander akan mengikuti seluruh ajaran Aristoteles. Ketika menjadi raja, banyak keputusan Alexander yang jauh lebih pragmatis dan dipengaruhi oleh kebutuhan politik serta peperangan. Para sejarawan hingga kini masih memperdebatkan seberapa besar pengaruh Aristoteles terhadap kebijakan Alexander. Sebagian melihat bahwa pendidikan filsafat membentuk cara berpikir sang penakluk, sementara yang lain berpendapat bahwa ambisi Alexander jauh melampaui ajaran gurunya. Apapun kesimpulannya, satu hal tidak dapat disangkal, bahwa pertemuan dua tokoh besar ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah. Seorang filsuf sedang mendidik seorang calon penguasa yang akan mengubah peta dunia. Setelah beberapa tahun mengajar, tugas Aristoteles dianggap selesai. Alexander naik tahta menggantikan ayahnya dan segera memulai serangkaian penaklukan yang menjadikannya legenda. Sementara itu, Aristoteles memilih kembali ke Athena.
Ia tidak tertarik mengejar jabatan politik ataupun kekuasaan. Baginya, medan perjuangan yang sesungguhnya bukanlah kerajaan, melainkan dunia pengetahuan. Di Athena, ia membawa pengalaman hidup yang jauh lebih kaya. Ia pernah belajar dari filsuf terbesar pada zamannya, dan kini telah mendidik calon penakluk terbesar dalam sejarah. Semua pengalaman itu memberinya keyakinan bahwa sudah saatnya ia membangun pusat pendidikan yang mencerminkan cara berpikirnya sendiri. Sekembalinya ke Athena sekitar tahun 335 sebelum Masehi, Aristoteles mendirikan sebuah sekolah yang kelak menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan paling berpengaruh dalam sejarah. Tempat itu dikenal sebagai Lyceum. Berbeda dengan Akademi Plato yang sangat menekankan dialog filsafat dan pencarian hakikat realitas, Lyceum dibangun dengan semangat yang lebih luas. Aristoteles ingin menciptakan tempat di mana hampir seluruh aspek kehidupan dapat dipelajari secara sistematis. Tidak ada bidang ilmu yang dianggap terlalu kecil atau tidak penting. Alam, manusia, hewan, tumbuhan, bahasa, seni, pemerintahan, hingga bintang-bintang di langit, semuanya layak untuk diteliti. Salah satu ciri khas Lyceum adalah cara mengajarnya. Aristoteles sering berdiskusi sambil berjalan mengelilingi taman dan lorong-lorong sekolah. Dari kebiasaan inilah lahir sebutan peripatetik, yang berarti berjalan berkeliling. Bagi Aristoteles, berpikir bukanlah aktivitas yang harus dilakukan dengan diam di satu tempat. Pikiran justru dapat berkembang ketika seseorang bergerak, mengamati, bertanya, dan berdialog. Namun yang membuat Lyceum benar-benar berbeda adalah pendekatannya terhadap penelitian. Aristoteles mendorong murid-muridnya untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin sebelum menarik kesimpulan. Mereka mencatat berbagai bentuk pemerintahan dari banyak kota, mengamati ratusan spesies hewan, mempelajari struktur tumbuhan, membandingkan kebiasaan masyarakat, bahkan menyusun koleksi informasi yang belum pernah dihimpun sebelumnya dalam dunia Yunani. Pendekatan seperti ini terasa sangat modern. Di masa ketika banyak filsuf lebih mengandalkan perenungan, Aristoteles justru menekankan pentingnya observasi. Ia percaya bahwa pengetahuan yang kuat harus dibangun di atas fakta yang dapat diperiksa, bukan hanya dugaan atau keyakinan. Di Lyceum pula, Aristoteles menghasilkan sebagian besar karya besarnya. Ia menulis tentang logika sebagai alat berpikir yang benar, etika tentang bagaimana manusia mencapai kehidupan yang baik, politik mengenai bentuk pemerintahan, metafisika tentang hakikat keberadaan, retorika tentang seni berbicara, hingga biologi yang menjadikannya salah satu pelopor pengamatan ilmiah terhadap makhluk hidup. Produktivitasnya begitu luar biasa, sehingga namanya kemudian dikaitkan dengan ratusan karya, meskipun tidak semuanya bertahan hingga sekarang. Lyceum perlahan berkembang menjadi pusat penelitian yang belum pernah ada sebelumnya. Tempat ini bukan hanya melahirkan murid-murid baru, tetapi juga membentuk tradisi intelektual yang memengaruhi dunia selama berabad-abad. Disinilah Aristoteles mulai menunjukkan bahwa pengetahuan tidak boleh dipisahkan-pisahkan. Semua cabang ilmu saling terhubung, karena semuanya berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Pertanyaan tentang bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Semakin lama Aristoteles mengajar, semakin luas pula bidang yang ia teliti. Rasa ingin tahunya seolah tidak mengenal batas. Ia ingin memahami hampir segala sesuatu yang dapat dipahami manusia. Dari sinilah lahir warisan intelektual yang begitu besar, sehingga banyak orang kemudian menyebutnya bukan hanya sebagai seorang filsuf, tetapi juga sebagai bapak dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan Aristoteles dari hampir semua filsuf pada masanya, itu adalah rasa ingin tahunya yang seolah tidak memiliki batas. Ia tidak pernah puas hanya memahami satu bidang ilmu. Baginya, seluruh alam semesta adalah sebuah teka-teki besar yang menunggu untuk dipecahkan. Selama masih ada pertanyaan, selama masih ada sesuatu yang belum dimengerti, maka pencarian pengetahuan harus terus dilakukan. Di Lyceum, hari-harinya dipenuhi dengan mengajar, berdiskusi, menulis, dan meneliti. Bersama para muridnya, Aristoteles mengumpulkan berbagai informasi dari seluruh dunia Yunani. Mereka mempelajari bentuk pemerintahan di berbagai kota, mengamati kehidupan hewan, meneliti tumbuhan, mencatat fenomena alam, hingga membandingkan kebiasaan masyarakat dari berbagai daerah. Semua data itu kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan sebab akibat. Bagi Aristoteles, pengetahuan tidak lahir dari dugaan semata. Pengetahuan harus dibangun secara bertahap. Seseorang harus mengamati kenyataan, mengajukan pertanyaan, mencari penyebab, lalu menyusun kesimpulan yang masuk akal.
Cara berpikir seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi berkembangnya metode ilmiah berabad-abad kemudian. Salah satu warisan terbesar Aristoteles adalah logika. Ia menyadari bahwa manusia seringkali membuat kesimpulan yang keliru, bukan karena kurang cerdas, melainkan karena cara berpikirnya tidak teratur. Untuk mengatasi hal itu, ia menyusun seperangkat aturan penalaran yang dikenal sebagai silogisme. Dengan metode ini, sebuah kesimpulan harus mengikuti premis-premis yang benar dan disusun secara konsisten. Selama hampir 2000 tahun, sistem logika Aristoteles menjadi dasar pendidikan di Eropa, Timur Tengah, dan berbagai pusat pembelajaran lainnya. Namun Aristoteles tidak berhenti pada logika. Ia juga bertanya, apa tujuan hidup manusia? Dari pertanyaan itulah lahir pemikirannya tentang etika. Menurut Aristoteles, kebahagiaan sejati bukanlah kesenangan sesaat, kekayaan, atau kekuasaan. Kebahagiaan adalah keadaan ketika manusia mampu mengembangkan potensi terbaiknya melalui kebajikan. Keberanian, kejujuran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan bukanlah sifat yang muncul secara tiba-tiba, melainkan kebiasaan yang dibentuk melalui latihan sepanjang hidup. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai etika kebajikan dan masih dipelajari hingga sekarang. Ketika membahas politik, Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia berpendapat bahwa negara ada bukan sekedar untuk menjaga keamanan, tetapi untuk membantu warganya mencapai kehidupan yang baik. Ia mempelajari berbagai bentuk pemerintahan, membandingkan kelebihan dan kekurangannya, lalu mencoba menjelaskan mengapa sebagian negara berkembang, sementara yang lain justru jatuh ke dalam kekacauan. Pendekatan ini menjadikannya salah satu pelopor ilmu politik sebagai bidang kajian yang sistematis. Rasa ingin tahunya juga membawanya ke dunia alam. Aristoteles mengamati ratusan spesies hewan dan berusaha mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ia mempelajari cara berkembang biak, bentuk tubuh, habitat, hingga perilaku berbagai makhluk hidup. Memang, tidak semua kesimpulannya terbukti benar menurut ilmu pengetahuan modern. Beberapa teorinya kemudian direvisi setelah munculnya penemuan-penemuan baru. Namun yang luar biasa adalah metodenya. Ia menunjukkan bahwa alam harus dipelajari melalui pengamatan yang teliti, bukan hanya melalui cerita atau mitos. Ia bahkan menulis tentang retorika, yaitu seni berbicara dan meyakinkan orang lain. Menurut Aristoteles, sebuah argumen yang baik tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga pada karakter pembicara dan kemampuannya memahami emosi pendengar. Pemikirannya tentang retorika masih menjadi dasar dalam ilmu komunikasi, hukum, hingga pidato politik di masa kini. Selain itu, Aristoteles juga menulis tentang sastra dan seni dalam karyanya Poetics. Di sana, ia membahas mengapa manusia menikmati drama, bagaimana sebuah cerita mampu menggugah emosi, dan mengapa tragedi memiliki kekuatan untuk membersihkan perasaan penontonnya. Banyak konsep yang ia jelaskan dalam karya tersebut masih digunakan dalam teori sastra dan penulisan cerita hingga sekarang. Semakin banyak Aristoteles menulis, semakin jelas bahwa ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kumpulan buku. Ia sedang menyusun sebuah peta pengetahuan, sebuah usaha untuk menghubungkan berbagai cabang ilmu menjadi satu kesatuan. Baginya, dunia bukanlah kumpulan fakta yang terpisah-pisah. Segala sesuatu saling berkaitan, dan tugas manusia adalah menemukan hubungan-hubungan tersebut melalui akal dan pengamatan. Selama bertahun-tahun, Lyceum berkembang menjadi pusat pembelajaran yang dipenuhi para pencari ilmu. Nama Aristoteles semakin dikenal di seluruh dunia Yunani. Ia telah mencapai puncak kejayaannya sebagai filsuf, guru, dan ilmuwan. Namun, seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Di luar tembok Lyceum, dunia politik sedang berubah dengan sangat cepat. Alexander Agung, mantan muridnya, terus memperluas kekaisarannya hingga mencapai wilayah yang belum pernah dibayangkan bangsa Yunani sebelumnya. Tetapi ketika sang penakluk itu meninggal secara mendadak, gelombang perubahan yang mengguncang seluruh Yunani juga akan menyeret Aristoteles ke dalam salah satu masa paling sulit dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, kehidupan Aristoteles berjalan dengan tenang. Lyceum berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Murid-muridnya datang dari berbagai wilayah Yunani, dan karya-karyanya terus bertambah. Namun, sejarah seringkali menunjukkan bahwa nasib seorang pemikir tidak pernah benar-benar terpisah dari gejolak politik di sekitarnya. Pada tahun 323 sebelum Masehi, dunia dikejutkan oleh kabar meninggalnya Alexander Agung di Babilonia.
Usianya baru 32 tahun. Kepergiannya meninggalkan kekaisaran yang sangat luas tanpa penerus yang kuat. Para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Sementara di Yunani, terutama di Athena, muncul kembali semangat untuk melepaskan diri dari pengaruh Makedonia. Di tengah suasana itu, siapapun yang memiliki hubungan dengan Makedonia mulai dicurigai. Aristoteles tidak luput dari kecurigaan tersebut. Ia memang berasal dari wilayah yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Makedonia, dan ia juga pernah menjadi guru Alexander. Meskipun sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk mengajar dan meneliti, banyak orang mulai memandangnya bukan sebagai filsuf, melainkan sebagai sosok yang dekat dengan kekuasaan yang sedang mereka benci. Tak lama kemudian, Aristoteles dituduh melakukan tindakan tidak menghormati dewa-dewa atau impietas, tuduhan yang sangat serius di Athena. Tuduhan seperti ini mengingatkan pada peristiwa yang pernah menimpa Socrates puluhan tahun sebelumnya. Aristoteles mengetahui benar bagaimana akhir kehidupan gurunya itu. Socrates memilih tetap tinggal di Athena, menjalani persidangan, lalu dihukum mati dengan meminum racun. Namun Aristoteles mengambil keputusan yang berbeda. Ia memilih meninggalkan Athena dan mengasingkan diri ke Chalkis, sebuah kota di Pulau Euboea, tempat keluarganya memiliki hubungan. Menurut tradisi yang banyak dikutip, Aristoteles berkata bahwa ia tidak ingin membiarkan Athena berbuat dosa terhadap filsafat untuk kedua kalinya. Kalimat itu mencerminkan keyakinannya bahwa kematian seorang filsuf akibat konflik politik tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Di Chalkis, kesehatannya mulai menurun. Bertahun-tahun menulis, mengajar, dan meneliti, kini digantikan oleh hari-hari yang lebih sunyi. Pada tahun 322 sebelum Masehi, hanya sekitar 1 tahun setelah kematian Alexander Agung, Aristoteles meninggal dunia pada usia sekitar 62 tahun. Penyebab pasti kematiannya tidak diketahui, meskipun banyak sumber menyebutkan bahwa ia meninggal karena sakit yang telah lama dideritanya. Demikianlah akhir kehidupan seorang pria yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk memahami dunia. Ia tidak meninggal sebagai penguasa, tidak pula sebagai orang kaya raya. Bahkan di penghujung hidupnya, ia harus meninggalkan kota yang menjadi rumah intelektualnya selama puluhan tahun. Namun sejarah memiliki cara yang unik dalam menilai manusia. Apa yang tampak sebagai akhir ternyata justru menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Setelah kematiannya, Lyceum tetap bertahan di bawah kepemimpinan murid-muridnya. Naskah-naskah Aristoteles disalin, dipelajari, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski sebagian karyanya hilang ditelan zaman, gagasan-gagasan yang berhasil bertahan perlahan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sulit menemukan tokoh dalam sejarah yang pengaruhnya mampu bertahan selama Aristoteles. Banyak kerajaan besar runtuh, banyak bahasa kuno menghilang, bahkan banyak nama penguasa yang terlupakan. Namun karya-karya Aristoteles terus dibaca, diperdebatkan, dan dijadikan dasar pembelajaran selama lebih dari 23 abad. Pada masa Romawi, pemikirannya menjadi salah satu fondasi pendidikan bagi para cendekiawan. Setelah itu, ketika Eropa memasuki masa yang sering disebut abad pertengahan, sebagian karya Aristoteles justru diselamatkan dan dikembangkan oleh para ilmuwan dan filsuf di dunia Islam. Mereka menerjemahkan tulisan-tulisannya ke dalam bahasa Arab, memberikan komentar, mengkritiknya, sekaligus mengembangkan berbagai gagasan baru berdasarkan pemikirannya. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd memainkan peran besar dalam menjaga warisan Aristoteles tetap hidup. Melalui karya-karya mereka lah, banyak pemikiran Aristoteles kemudian kembali dikenal di Eropa. Berabad-abad kemudian, filsuf dan teolog seperti Thomas Aquinas memadukan filsafat Aristoteles dengan pemikiran Kristen, sehingga pengaruhnya semakin mengakar dalam tradisi intelektual Barat. Tidak semua teori Aristoteles bertahan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan. Pandangannya mengenai fisika, astronomi, dan beberapa aspek biologi telah banyak direvisi oleh para ilmuwan modern. Penemuan-penemuan tokoh seperti Kopernikus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, Charles Darwin, hingga Albert Einstein menunjukkan bahwa alam bekerja dengan cara yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan Aristoteles. Namun menariknya, meskipun banyak kesimpulannya berubah, cara berpikir yang ia wariskan justru semakin penting. Keinginannya untuk mengamati kenyataan, mengumpulkan bukti, menyusun argumen secara logis, lalu menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetap menjadi roh dari penelitian ilmiah hingga hari ini. Pengaruh Aristoteles juga masih terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyusun argumen yang logis, ketika seorang hakim mempertimbangkan bukti sebelum mengambil keputusan, ketika ilmuwan melakukan penelitian,
ketika mahasiswa berdiskusi di universitas, bahkan ketika seorang pemimpin mempertimbangkan aspek etika sebelum membuat kebijakan, jejak pemikiran Aristoteles masih dapat ditemukan. Warisan terbesarnya ternyata bukan sekadar buku-buku yang ia tulis. Warisan itu adalah sebuah cara memandang dunia, sebuah keyakinan bahwa alam semesta dapat dipahami, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mencari kebenaran, dan bahwa pengetahuan akan terus berkembang selama kita tidak berhenti bertanya. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Aristoteles mengembuskan napas terakhirnya. Namun hingga hari ini, namanya tetap hadir di ruang-ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, dan diskusi filsafat di seluruh dunia. Tidak banyak manusia yang mampu meninggalkan jejak sepanjang itu dalam sejarah peradaban.